Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Lukas 11 ayat 15 sampai 26. Penginjil yang mengusir setan. Lukas hari ini mengisahkan tentang dahsyatnya kuasa Tuhan Yesus. Beliau mengusir setan dalam diri seseorang karena setan telah membisukannya. Dengan menyaksikan karya ajaib itu membuat orang Farisi dan Yahudi lainnya semakin panik dan mencari jalan bagaimana dapat mempermalukan Tuhan Yesus. Mereka mencapai kesepakatan mengatakan bahwa semua yang dilakukan Tuhan Yesus, terutama mengusir setan yang merasuki banyak orang itu, karena kuasa Beelzebul di dalam dirinya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak henti-hentinya mengusir setan-setan, dan mereka pun takluk kepadanya karena Beelzebul atau penghulu setan. Untuk menyadarkan mereka dari pikiran negatif, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Setiap bangsa yang terpecah-pecah oleh perang saudara pasti binasa. Setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau setan itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, kerajaannya akan berakhir." Dengan pernyataan ini, Tuhan Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Bagaimana kamu dapat berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul? Kalau begitu, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Merekalah yang akan menjadi hakimmu." Di samping mempertanyakan kuasa pengikut-pengikutnya ketika mengusir setan, Tuhan Yesus juga mempertegas bahwa semua yang beliau lakukan bukan karena dirinya sendiri saja, tetapi dengan jari Tuhan Allah atau kuasa Allah. Beliau menceritakan perumpamaan tentang seorang yang kuat, lengkap dengan senjatanya untuk menjaga rumah. Dengan perlengkapan senjata, maka tentu saja rumah akan aman, kecuali yang datang menyerang adalah orang yang jauh lebih kuat daripadanya. Tuhan Yesus memiliki kuasa menaklukkan segalanya. Dengan berkuasanya Tuhan Yesus, maka era kuasa setan pun berakhir. Dengan wafat dan kebangkitannya, maka setan juga dikalahkannya. Selama masih berada di dunia, kekuatan jahat tetap akan mengganggu kehidupan kita. Supaya kita merasa aman, maka perlu kekuatan dari Allah sendiri. Allah adalah senjata utama mengalahkan kuasa jahat. Kita perlu membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Lagi pula Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa roh jahat bisa kembali kapan saja dengan kekuatannya 7 kali lipat. Para murid harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai senjata, karena hanya beliaulah yang mempunyai kuasa menaklukkan setan. Sabda Tuhan hari ini membuat kita berefleksi tentang bagaimana membangun relasi yang baik dengan sesama. Kadang-kadang kita tidak mengapresiasi kebaikan dan kelebihan sesama, tetapi berusaha memojokkan atau meremehkan mereka. Kadang-kadang sikap tidak bersahabat atau intoleran ada di dalam kita karena tidak terbuka dan melihat kelemahan diri dan kelebihan orang lain.
Kisah Injil hari ini mau mengubah pola hidup kita. Marilah kita belajar menghargai orang lain dengan kelebihan dan kekurangannya, dan terimalah mereka apa adanya. Tentu dunia kita akan bebas dari kejahatan ketika setiap orang keluar dari dirinya dan menyambut sesama apa adanya. Semua orang merasa sebagai saudara. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.